Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang kedatangan makhluk yang hampir memusnahkan seluruh umat manusia. Untuk menghindari kepunahan, para tentara dari masa depan mencoba merekrut orang-orang dari masa lalu untuk berperang melawan makhluk tersebut. Tetapi tanpa disadari, ternyata makhluk-makhluk itu jauh lebih mengerikan dari yang mereka perkirakan. Lalu apakah umat manusia bisa bertahan hidup dari serangan makhluk-makhluk mengerikan itu? Wes rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan beberapa orang yang mulai berjatuhan dari langit tanpa kita tahu apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Tampaknya orang-orang ini berencana menghadapi sesuatu yang sangat mengerikan, lalu film pun baru saja dimulai. 28 tahun sebelum kejadian tersebut, lebih tepatnya pada tahun 2022, seorang pria bernama Dan Foster berusaha menghadiri acara Natal yang sedang dilakukan oleh keluarganya, meski ia sedang sibuk dengan berbagai macam urusan pekerjaan. Saat ia mencoba bersenang-senang bersama istri dan anaknya, tiba-tiba ia mendapat sebuah telepon dari salah satu seseorang yang mengatakan bahwa ia tidak diterima bekerja di perusahaan baru, yang mana hal itu membuat Dan merasa sangat frustasi. Meski begitu, ia tetap berusaha tersenyum di depan keluarganya, tetapi tanpa disadari, ketika mereka sedang menonton acara sepak bola, kejadian aneh muncul di dalam stadion, yaitu beberapa orang misterius dengan berpakaian tentara tiba-tiba datang entah dari mana asalnya. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa mereka datang dari 30 tahun di masa depan, dan ia juga mengatakan mereka saat ini sedang berperang melawan makhluk aneh yang mereka sebut sebagai landak putih yang datang untuk menyerang bumi. Sayangnya mereka justru menghadapi kekalahan sehingga mereka meminta orang-orang dari masa lalu untuk ikut berpartisipasi dalam perang, atau jika tidak maka umat manusia akan benar-benar punah. Sejak kejadian di stadion tersebut, para pemerintah dari seluruh dunia pun akhirnya bersatu dan membangun fasilitas teleportasi bersama orang-orang dari masa depan, hingga mereka berhasil mengirimkan 1000 tentara pertama dengan peralatan itu. Seminggu kemudian, para pembawa berita mengatakan dari 1000 tentara yang dikirim ke masa depan, ternyata hanya beberapa orang saja yang berhasil selamat dan kembali lagi ke masa lalu. Selain itu, jumlah manusia terakhir yang ada di masa depan semakin lama semakin menipis, sehingga para warga biasa pun terpaksa dikirim bersama para tentara demi memenangkan peperangan melawan landak putih. Di sisi lain, ketika Dan sedang mengajar sebagai seorang guru SMA, tiba-tiba ia mendapatkan pesan peringatan yang menyuruhnya untuk datang ke salah satu kantor militer yang ada di kota itu. Setibanya di sana, para tentara mengatakan pada Dan bahwa mereka akan melakukan beberapa tes, tetapi tanpa disadari tiba-tiba mereka memasangkan suatu alat pada tangan kirinya, yang mana alat itu merupakan alat teleportasi untuk mengirimkan Dan ke masa depan. Meski Dan tak ingin pergi berperang, para tentara justru mengancam bahwa mereka akan mengirimkan anggota keluarga Dan yang lain seperti istri atau kerabatnya jika ia tetap tak mau pergi. Selain itu, mereka juga mengatakan alasan mengapa mereka memaksa Dan pergi, karena Dan merupakan mantan tentara veteran dan ia juga akan meninggal di tahun 2030. Dan kemudian mencoba mengatakan hal itu pada istrinya, tetapi karena istrinya yang bernama Amy tak ingin Dan pergi ke masa depan, Amy pun menyuruh Dan untuk meminta bantuan pada ayahnya yang merupakan mantan tentara bayaran, meski Dan tak ingin menemui ayahnya lagi. Singkat cerita, saat Dan bertemu dengan ayahnya, terlihat bahwa mereka berdua tak memiliki hubungan yang sangat baik, karena di masa lalu ayah Dan yang bernama James itu pergi begitu saja, meninggalkan dirinya dan juga ibunya. Setelah berselisih cukup lama,
Dan akhirnya memutuskan untuk kembali dan ia mengatakan pada Amy bahwa ia akan bertahan selama 1 minggu di medan perang hingga ia ditarik kembali ke masa lalu. Sebelum pergi, Dan juga sempat mengucapkan salam perpisahan pada anaknya yang bernama Muri, dan ia pun berjanji bahwa ia akan kembali untuk bermain lagi bersama Muri. Di sisi lain, ketika orang-orang tiba di markas pemberangkatan, mereka semua diberikan beberapa latihan khusus seperti bagaimana caranya menggunakan senjata, serta bagaimana caranya mengalahkan para landak putih tersebut. Menyadari bahwa Dan akan ditugaskan di Air Force, seorang pria bernama Charlie mencoba menyapa Dan sambil mengajaknya berkenalan. Dan tak hanya itu, Charlie yang dulunya juga merupakan ilmuwan itu pun mengatakan pada Dan bahwa si pria berbaju pink bernama Dorian serta kedua rekannya merupakan orang-orang yang berhasil bertahan hidup meski mereka telah berkali-kali dikirim ke masa depan. Lalu saat semua orang disuruh masuk ke dalam suatu ruangan, beberapa orang dari masa depan mulai menjelaskan bagaimana cara kerja alat teleportasi, serta alasan mengapa mereka selalu mengirim dan menarik pasukan seminggu sekali, yaitu karena para landak putih itu selalu kembali ke sarang mereka masing-masing setiap 6 hari sekali. Malamnya, ketika semua orang hendak tidur, tiba-tiba saja suara alarm yang ada di sana berbunyi dan para prajurit dari masa depan pun menyuruh semua orang untuk segera bersiap-siap, padahal mereka dijadwalkan berangkat pada minggu depan. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tetapi tampaknya di masa depan sedang terjadi hal yang tidak mereka inginkan, sehingga semua orang terpaksa dikirimkan pada hari itu juga, yang mana hal itu membuat sistem teleportasi sedikit mengalami masalah dan membuat beberapa orang berpindah jauh di atas permukaan bumi. Untungnya Dan dan Charlie berhasil selamat dari kejadian tersebut. Namun saat mereka melihat ke arah kota, betapa terkejutnya mereka karena seluruh kota Miami itu kini telah hancur berantakan. Tak lama kemudian, mereka mendapatkan panggilan dari markas militer yang terletak di suatu tempat yang mengatakan bahwa seluruh kota itu telah dikuasai oleh para landak putih, sehingga Dan dan yang lain diberikan tugas untuk mengevakuasi beberapa ilmuwan penting yang sedang terjebak di salah satu gedung, karena sebentar lagi para militer akan mengirimkan pasukan pengebom untuk meledakkan seluruh kota tersebut. Mendengar perintah itu, Dan dan para tentara lainnya pun perlahan-lahan mulai melewati blok-blok bangunan yang ada di sana, hingga akhirnya mereka tiba di gedung tempat di mana para ilmuwan itu berada. Di dalam gedung, mereka melihat bahwa para ilmuwan serta para tentara yang ada di sana ternyata telah meninggal akibat serangan landak putih, yang mana hal itu merupakan suatu pertanda bahwa para landak putih itu telah menjadikan gedung tersebut sebagai markas penyimpanan makanan mereka, sehingga markas pusat pun menyuruh Dan dan yang lain untuk segera menyelesaikan misi sebelum para landak putih itu kembali. Singkat cerita, ketika mereka tiba di laboratorium, Dan yang lainnya langsung mengambil seluruh data serta seluruh hasil penelitian yang ada di sana. Tetapi tak lama setelah itu, tiba-tiba markas pusat memberikan informasi bahwa pesawat pengebom akan datang dalam beberapa menit lagi. Tanpa berlama-lama, Dan yang lain bergegas pergi dari gedung tersebut. Namun saat mereka sedang melewati tangga, mereka justru bertemu dengan beberapa landak putih yang langsung menyerang mereka semua. Meski sempat kewalahan karena landak putih itu memiliki kulit yang sangat tebal, Dan akhirnya berhasil mengalahkan salah satu landak putih dengan bantuan dari Dorian. Sayangnya, kematian landak putih itu justru mengundang para landak putih yang lain, sehingga mereka semua pun berlari sekencang-kencangnya agar mereka bisa selamat dari kejaran para landak putih tersebut. Di tengah pertempuran yang sangat sengit, beberapa orang kehilangan nyawanya akibat serangan dari para landak putih. Bahkan kedua orang pemberani ini terpaksa harus mengorbankan nyawa mereka demi menyelamatkan Dan dan yang lain.
Singkat cerita, setelah pesawat pengebom berhasil meledakkan seluruh kota itu, Dan dan beberapa orang yang berhasil menyelamatkan diri kini dirawat di salah satu markas pasukan penyerang yang terletak di negara Republik Dominika. Di sana, Dorian mengatakan pada Dan dan Charlie bahwa alasan mengapa ia selalu ikut menjadi pasukan yang dikirim ke masa depan karena 6 bulan lagi ia akan meninggal oleh kanker yang ia derita selama ini, yang mana hal itu membuat Dorian memilih bertempur memperjuangkan kehidupan umat manusia sebagai jalan ninjanya. Tak lama kemudian, Dan bertemu dengan seorang kolonel yang selama ini selalu memimpin para pasukan. Namun tanpa disadari ketika ia menanyakan identitas kolonel tersebut, ternyata ia merupakan Kolonel Muri, yaitu putri kandung Dan sendiri. Setelah para landak putih menyerang, Muri yang merupakan seorang ilmuwan bioteknologi pun memutuskan untuk membantu menyelamatkan peradaban umat manusia dengan cara bergabung bersama para tentara guna mencari racun yang dapat membunuh seluruh landak putih tersebut. Muri lalu menceritakan bahwa dulu mereka pernah meracuni para landak putih, tetapi karena landak putih betina memiliki tingkat ketahanan racun yang sangat kuat, mereka akhirnya berniat menangkap landak putih betina itu untuk dijadikan sebagai bahan eksperimen. Singkat cerita, setelah mereka berhasil menemukan keberadaan landak putih betina, mereka semua segera berangkat menuju ke lokasi itu dengan menggunakan beberapa helikopter. Di dalam helikopter, Muri menceritakan bahwa para landak putih ini awalnya hanya berjumlah sedikit, namun hanya dalam waktu 3 tahun saja, mereka mampu berkembang dengan sangat cepat hingga berhasil melumpuhkan seluruh negara, termasuk negara Indonesia. Lalu saat mereka sudah tiba di sarang para landak putih, Muri dan para tentara lainnya berusaha sekuat tenaga untuk menangkap monster itu hidup-hidup, tetapi tanpa mereka sadari, tiba-tiba para landak putih yang lain mulai berdatangan ketika mereka mendengar suara teriakan landak putih betina. Melihat hal itu, Dan bergegas turun untuk membantu Muri menangkap monster itu hingga akhirnya mereka berhasil menangkapnya. Dan tanpa berlama-lama mereka segera pergi dari sana karena ratusan landak putih jantan telah mengepung mereka semua. Setelah berhasil melepaskan diri dari kejaran landak putih, Muri sempat bercerita pada Dan tentang kecelakaan yang membuat dirinya meninggal di tahun 2030. Sejak saat itu, Emi yang tak ingin Muri mengalami trauma pun mencoba membuat Muri melupakan Dan. Tetapi sayangnya hingga sekarang, Muri tak pernah bisa melupakan ayahnya yang selalu ia sayangi itu. Singkat cerita, ketika helikopter datang, Dan dan Muri kemudian dibawa menuju ke benteng terakhir umat manusia yang berada di tengah-tengah lautan. Benteng itu dikelilingi oleh beberapa tembok dengan ukuran yang sangat tinggi, dan tak hanya itu, di dalam benteng ini juga terdapat alat teleportasi yang selama ini mereka gunakan untuk mengirimkan orang ke masa lalu maupun mengembalikan orang ke masa depan. Tanpa berlama-lama, Muri dan Dan yang merupakan ilmuwan pun segera melakukan eksperimen pada tubuh landak putih betina. Namun meski mereka telah melakukan ratusan kali percobaan, entah mengapa mereka tak segera mendapatkan racun yang dapat membunuh makhluk tersebut. Selain melakukan eksperimen, mereka berdua mencoba untuk menikmati waktu bersama-sama karena sudah 20 tahun lebih, Muri tak pernah mendapatkan perhatian dari sosok ayahnya yang sangat ia cintai itu. Beberapa hari telah berlalu. Awalnya Muri sempat merasa takut bahwa ia tak akan bisa menyelesaikan pekerjaannya, tetapi setelah melewati 10.000 kali percobaan, Muri dan Dan akhirnya berhasil mendapatkan racun yang dapat membunuh seluruh landak putih, termasuk landak putih yang betina. Namun tanpa mereka sadari, tiba-tiba sang landak putih betina mulai berteriak dengan sangat kencang, yang mana hal itu menandakan bahwa para landak putih berhasil menyeberangi lautan dan mencoba membobol dinding pertahanan terakhir umat manusia. Menyadari hal itu, Muri pun menyuruh Dan untuk menyimpan racun anti landak putih tersebut karena racun itu merupakan satu-satunya harapan bagi seluruh umat manusia
sehingga Muri mengatakan bahwa ia akan melindungi Den sekuat tenaga sambil membawanya menuju ke landasan helikopter terdekat. Meski begitu, mereka sempat diserang oleh para landak putih karena sepertinya para landak putih itu tahu bahwa Den membawa racun yang dapat membunuh mereka semua. Dan ketika mereka hampir sampai, Muri justru terkena salah satu serangan landak putih sehingga mereka gagal mencapai landasan helikopter tepat waktu. Melihat benteng pertahanan yang semakin lama semakin hancur, Muri pun mencoba mengucapkan salam perpisahan pada ayahnya. Dan tak lama kemudian saat seluruh benteng itu hancur, Den dan beberapa orang lainnya akhirnya berhasil diteleportasi kembali ke masa lalu, tepat sebelum alat teleportasinya meledak. Para tentara lalu mencoba mengevakuasi orang-orang tersebut, dan di sana Den pun mengatakan bahwa mereka harus segera memproduksi masal racun anti landak putih agar mereka bisa membasmi para monster itu sebelum mereka berhasil menguasai bumi. Singkat cerita, saat para tentara kembali ke keluarga mereka masing-masing, Den disambut oleh Emi dan juga putrinya si Muri. Tetapi entah mengapa Den masih merasa takut dengan keberadaan para monster landak putih yang saat ini masih belum berhasil ditemukan. Den kemudian mencoba menemui Dorian dan Charlie untuk melakukan pencarian. Bahkan mereka juga sempat bertanya pada salah satu murid Den yang bernama Martin, karena pengetahuan Martin tentang gunung berapi setara dengan para pakar yang ada di seluruh dunia. Setelah melakukan investigasi lebih lanjut, Martin akhirnya berhasil mengidentifikasi jejak para landak putih yang ada di Rusia, sehingga tanpa berlama-lama Den dan yang lain pun segera pergi menemui salah satu petinggi negara guna meminta izin serta biaya untuk keberangkatan mereka. Namun tak mengapa si petinggi itu justru menolak karena ia tak mau mendapat masalah. Menyadari bahwa mereka tak memiliki dukungan dari pemerintah, Den akhirnya meminta bantuan pada ayahnya yang merupakan seorang tentara bayaran, serta beberapa prajurit yang berasal dari masa depan. Tanpa berlama-lama, mereka pun segera berangkat menggunakan pesawat milik ayah Den, hingga mereka tiba di pegunungan es yang terletak di wilayah Rusia. Di sana mereka mencoba mencari keberadaan landak putih dengan cara mengelilingi seluruh wilayah gletser menggunakan motor salju, dan setelah melakukan pencarian selama berjam-jam, mereka akhirnya berhasil menemukan bongkahan es misterius. Mereka lalu meledakkan bongkahan es tersebut, dan ketika mereka memasukinya, ternyata di dalam es terdapat pesawat aneh yang mereka yakini bahwa pesawat itu merupakan pesawat milik para landak putih. Namun setelah mereka memasuki pesawat itu, mereka pun terkejut karena ternyata para landak putih itu hanyalah monster-monster yang dibawa oleh makhluk lain yang memiliki bentuk kepala seperti manusia. Kemudian saat mereka berhasil menemukan para landak putih, tanpa berlama-lama mereka pun segera menyuntikkan racun yang mereka bawa. Tetapi sayangnya para landak putih yang lain justru terbangun dan mencoba kabur dari sana. Melihat hal itu, Dorian dan para tentara dari masa depan menyuruh Den dan yang lain untuk menangkap landak putih yang kabur tersebut. Sementara mereka akan tetap tinggal sambil menyuntikkan racun pada landak putih yang ada di sana. Tetapi karena para landak putih itu mulai terbangun semua, Dorian akhirnya memutuskan untuk meledakkan dirinya sendiri agar ia bisa membunuh seluruh landak putih yang masih berada di dalam pesawat. Sementara itu di luar sana, ayah Den mengatakan bahwa salah satu dari landak putih itu berhasil kabur, sehingga mereka berdua pun segera mencari keberadaan landak putih tersebut karena mereka takut jika landak putih itu nantinya akan bertelur lagi. Lalu saat mereka berhasil menemukannya, mereka pun mencoba membunuh landak putih itu dengan cara menembakinya secara bersama-sama. Awalnya mereka berdua sempat kesulitan karena landak putih betina itu sangat pintar dan juga sangatlah kuat. Bahkan ia hampir saja membunuh ayah Den. Tetapi untungnya Den berhasil mengalahkan landak putih tersebut dengan cara memasukkan racun ke dalam mulutnya. Singkat cerita, setelah mereka kembali, Den dan keluarganya akhirnya bisa menerima keberadaan ayah Den lagi sebagai anggota keluarga mereka.
lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.